Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa astaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Surat Al-Kahfi ayat 7. Niki kula terangaken mawon riyen 78 sing sampun dimaknani. Mungkin kalau sudah baru maknani malih. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ning teng mriki surat Al-Kahfi ayat 7. Teng mriki dikaaken masih melanjutkan yang kemarin bahwa wa yundiral ladzina qalu takhadallahu walada ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim kalimat kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadiba. Lah yang terakhir sebelum ayat 7 ayat 6 yaitu fala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Maka mungkin saja engkau merupakan orang yang membinasakan atau orang yang membuat dirimu sendiri menjadi meninggal karena prihatin, karena bersedih mereka tidak mau beriman, ya. Illam yu'minu bihadzal hadisi asafa, ketika tatkala mereka tidak mau beriman terhadap Al-Qur'an ini, ya. Maka kelanjutannya teng mriki dikaaken inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Teng tafsir Jalalaini teng mriki dikaaken inna ja'alna ma 'alal ardi minal hayawani wan nabati wasyajari wal anhari wa ghairi dzalika zinatan laha. Sesungguhnya saya Allah menjadikan apa yang ada di atas muka bumi ini berupa hewan, tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman, pepohonan, kemudian bengawan-bengawan dan selainnya. Kami jadikan sebagai hiasan bagi bumi tersebut. Tujuannya nopo? Tatkala Allah Ta'ala menjadikan semua yang ada di muka bumi ini sebagai perhiasan, sebagai hal yang menghiasi terhadap bumi, tujuannya tidak lain tidak bukan adalah linabluwahum, agar kami menguji terhadap mereka, ai linahtabiru annasa nadirina ila dzalik, ya, agar kami, yakni saya Allah menguji terhadap para manusia dalam keadaan melihat keindahan yang ada di atas muka bumi ini. Tujuannya tidak lain tidak bukan ayyuhum ahsanu amala, siapa dari mereka yang memiliki amal yang baik. Bisa dimurati seperti itu. Kalau di dalam tafsir Jalalainnya dimurati ai fihi ai azhadu lahu, yakni siapa dari mereka yang lebih zuhud, yang lebih benci terhadap dunia. Ini ya sama, tidak lain tidak bukan orang yang lebih zuhud terhadap dunia pasti dia akan memiliki amal yang lebih baik. Di Israel langsung dimulai ayyuhum ahsanu amala, siapa dari mereka yang memiliki amal yang lebih baik. Jadi keadaan bumi, keadaan gemerlap duniawi yang seperti ini memang tidak lain tidak bukan dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai ujian bagi para manusia. Siapa yang mampu untuk tidak lalai di dunia ini dengan segala gemerlap duniawinya, sehingga dia tetap beramal baik secara banyak, dan siapa yang tertipu dengan segala gemerlap duniawi yang ada di dunia ini sehingga dia menjadikan dirinya sebagai orang yang lalai. Ayyuhum ahsanu amala. Nang mriki dawuh ya Allah ya Rabbi ya Karim
Ya Allah ya Rabbi ya Karim, mulakna teng mriki dawuhnya beliau seperti yang didawuhkan oleh Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau teng mriki dingendikaken arti daripada inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyum ahsanu amala. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, seolah-olah ini sama persis yang didawuhkan sama Syekh Mutawalli Asy'arawi hubungan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya kan berupa larangan terhadap Kanjeng Nabi, jangan sampai Kanjeng Nabi itu memiliki rasa prihatin yang mendalam karena orang-orang kafir tidak mau beriman terhadap Kanjeng Nabi, sehingga kesedihan yang mendalam itu akan bisa membunuh terhadap Kanjeng Nabi. Jangan sampai seperti itu. Kan ayat sebelumnya kan menjelaskan seperti itu. Nah terus ayat ini kok tiba-tiba Allah Ta'ala niku menjelaskan bahwa Allah Ta'ala menjadikan semua yang ada di atas muka bumi ini dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai hiasan. Dengan tujuan agar Allah Ta'ala menguji dengan semua itu, menguji terhadap para manusia siapa yang bisa menjadi sosok yang paling baik amalnya dengan segala gemerlap duniawi. Ternyata seperti yang didawuhkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh hubungan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya adalah wa kana hadhil ayah ta'kibun ala sabiqatiha wa isyaratun wa isyaratun li Rasulillah bi anna dunya qasirah. Ini tidak lain tidak bukan adalah ayat ini untuk mengiring-iringi atas ayat yang sebelumnya dan untuk mengisyarai terhadap baginda Nabi bahwa sesungguhnya dunia ini pada hakikatnya hanyalah sebentar. Dunia ini hanyalah sebentar. Fal mas'alatu idzan qaribatun fala da'iya li ayyuhlika nafsahu huznan ala inati qaumihi. Dunia ini hanya sebentar, wahai Muhammad. Tidak perlu engkau berlarut-larut di dalam sebuah kesedihan karena kaummu tidak mau untuk beriman, tidak mau untuk masuk Islam. Karena nafat dunya likulli insanin muddatu baqaihi fiha wa aishuhu fiha. Karena setiap para manusia itu memiliki waktunya masing-masing hidup di dunia ini. Gampang ngomong ada masa hidupnya. Enggak lama-lama. Bon. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, itu yang didawuhkan oleh Syekh Mutawalli. Sama seperti halnya yang didawuhkan oleh Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi beliau dawuh qala al-qadi wajhun nadmi ka'annahu ta'ala yaqulu ya Muhammad inni khalaqtul arda wa zinataha wa akhrajtu minha anwa'al manafi' wal masalih wal maqsud min khalqiha bima fiha minal manafi' ibtila'ul khalqi bihadhihi takalif summa innam yakfuruna wa yatamarraduna ma'a dzalika fala aqtau anhum mawad hadhihi ni'am fa anta aidan ya Muhammad yambahi alla tantahiya fil huzni bisababi kufrihim ila antatruka al istighala bi ta'watihim ila dini al haq. Dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi menukil dawuhnya Al-Qadi hubungan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya seolah-olah Allah Ta'ala itu berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya aku menciptakan bumi ini dan seluruh keindahan yang ada di dalamnya dan aku keluarkan dari bumi ini segala macam manfaat-manfaat dan kemaslahatan. Dan tujuan utama daripada diciptakannya bumi adalah tidak lain tidak bukan adalah untuk menciptakan manfaat yang ada di dalamnya, itu untuk menguji para makhluk dengan segala taklif yang ada. Kira-kira ya apa? Sanggup apa ora para makhluk iki? Dunia yang begitu indahnya ini dengan segala keindahan yang ada yang telah diciptakan oleh Allah Ta'ala, kira-kira mampu enggak untuk menjalankan segala taklif yang ada di dalamnya? Namun ternyata summa innahum yakfuruna wa yatamarraduna ma'adzalik. Ternyata
kebanyakan dari para manusia justru malah kufur dan justru malah mereka malah menentang besertaan dengan keindahan dunia, yang ada justru malah lalai karena keindahan dunia. Namun dawuhnya tengriki dilanjutakan fala aqtau anhum mawadah hadhihin ni'am. Sekalipun mereka dalam keadaan kufur, tetap saja oleh Allah Ta'ala tidak diputuskan segala kenikmatan duniawi daripada mereka. Ini loh Pak, pelajarannya kan dari sini. Sekalipun mereka sudah dalam keadaan kufur, sekalipun mereka sudah dalam keadaan tidak beriman, tidak Islam, Allah Ta'ala tidak memutuskan nikmat duniawi dari mereka. Wah, kalau kamu lihat malah justru orang-orang kafir itu malah nikmat duniawinya itu malah lebih besar banget malah. Maka sama. Pelajarannya adalah di sini, fa anta aidan ya Muhammad yambahi alla tantahiya fil huzni bisa babi kufrihim ila antatruka al istighala bi ta'watihim ila dini al haq. Kalau mereka saja wahai Muhammad dengan kekufuran mereka, mereka tetap tidak diputuskan oleh Allah Ta'ala untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan duniawi, dan mereka juga masih lalai di dalam keindahan-keindahan duniawi. Maka kamu juga wahai Muhammad seharusnya janganlah engkau berlarut-larut di dalam kesedihan karena sebab kekufuran mereka, yang menyebabkan engkau meninggalkan dakwahmu. Kalau kamu terlalu berlarut-larut dalam sebuah kesedihan, yang ada engkau malah justru banyak tertinggal untuk berdakwah kepada agama yang benar. Ya. Jadi mulanya inna ja'alna ma'alal ardi zinatal laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Masya Allah. Mulanya tengeri gini ku dingin jika akan faman ya beluhu ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Masya Allah. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Tengeriki ingin dikatakan tidak lain tidak bukan adalah satu Pak. Satu daunnya Al-Qadhi. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Tengeriki dawe linabluwahum huwa annahu yabluhum liyubassirahum ayyuhum atwa'u lillah wa asyaddu istimraran ala khidmatih lianna man hadha haluhu walladhi yafuzu bil jannah. Tengeriki akan karena Allah Ta'ala itu selalu menguji mereka agar Allah Ta'ala, tujuannya Allah Ta'ala menguji terhadap mereka itu ingin menampakkan kepada mereka siapa dari mereka yang lebih taat terhadap Allah Ta'ala dan siapa dari mereka yang mampu untuk istiqomah, untuk beribadah dan juga khidmah terhadap Allah Ta'ala. Karena orang yang seperti ini, orang yang mampu untuk terus beramal baik dan istiqomah di dalam beribadah, dia adalah orang yang berhak untuk mendapatkan surga. Gampang ngomong, ya Allah ya Rabbi ya Karim, kalau ada orang dengan segala gemerlap duniawinya, akan tetapi dia tetap bisa beramal baik, wah itu dia tingkatan yang paling jos. Lalu gampang ngomong kalau di dalam kitab Manaqib lah salah satu contohnya. Salah satu pendapat mengatakan orang yang kaya namun dia bisa mensyukuri nikmatnya itu lebih baik daripada orang yang fakir yang bisa bersabar. Ya, ada yang mengatakan bahwa al-ghaniyyu syakir afdalu minal fakiris sabir. Ya nanti sebenarnya para ulama itu kan khilaf nanti. Yang lebih utama itu orang fakir yang bisa bersabar ataukah orang kaya yang bisa
bersyukur. Orang kaya yang bisa bersyukur itu artinya dekne sugih, dekne duwe wakeh. Tapi dia bersyukur artinya dia bisa mengalokasikan hartanya kepada segala hal kebaikan. Kira-kiraan dhewe ya Pak, kira-kiraan dhewe. Kondisi awakmu wis mungkin ya bisa mengalami lah bahasane ngoten. Lek orang duwe duit bersabar ataukah duwe duit tapi isok bersyukur dengan artian mengalokasikan uang itu secara baik. Lek mungguhku saya lebih setuju mengikuti pendapatnya para ulama yang mengatakan bahwa orang yang kaya yang bersyukur itu lebih berat daripada orang yang miskin yang bersabar. Lewang miskin bersabar wis karek meneng ngono ae. Kan duwe meneng ngono ae. Tapi kalau orang kaya, Pak, untuk disuruh menjadi orang taat sangat berat sekali. Iya toh? Dene duwe dene duwe kuasa. Dia bisa meminta, menuruti segala keinginan-keinginan buruknya dengan uang yang dia miliki. Ya toh, kalau sampai dia tetap untuk beramal baik, mampu mengalokasikan hartanya, berarti dia adalah memang orang-orang yang benar-benar baik, benar-benar baik. Lek wong fakir miskin orang duwe duit, kon sabar gampang, Pak. Pancen ra duwe kuwasa, wis meneng wis mentok ngelek idu ngono ae gampangane wong mentok ngelek idu. Tapi bayang nih awak dhewe duwe akeh. Awak dhewe duwe akeh. Maksiat karek milih, duit siap. Cara bahasane wong-wong dana kenakalan Cara bahasane wong kan seperti itu. Itu kalau kita bisa mampu mengondisikan diri kita, wah berarti itu memang benar-benar orang yang baik. Sama inna ja'alna ma'alal ardi zinatal laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Dengan segala gemerlap duniawi yang ada di atas muka bumi ini, Allah Ta'ala jadikan hal tersebut sebagai ujian bagi para manusia. Siapa dari mereka yang mampu untuk terus bisa beramal baik? Sopo Pak yang mampu terus beramal baik, tidak lalai dengan segala gemerlap duniawi yang ada. Pon, niku ngoten. Mulana sampai wonten syairan ngendikaaken ma ahsanad dina wa dunya idza ijtama'a fi rajulin wa akbahal kufra wal isyana fi rajuli. Lafate kurang lebih begini. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kalau di dalam syairannya tangriki dikatakan ma ahsanad dina wa dunya idza ijtama'a fi rajulin ma ahsanad dina wa dunya idza ijtama'a wa akbahal kufra wal iflasa bir rajuli. Nih loh, betapa indahnya kalau ada seorang laki-laki, seorang pemuda, dia mampu mendapatkan dunia juga mampu sekaligus mendapatkan agama. Wah, betapa baiknya oleh ono wong sugih agamanya baik. Begitu juga sebaliknya, wa akbahal kufra wal iflasa bir rajuli. Betapa buruknya kalau ada orang kufur melarat pisan. Wis kufur melarat. Nah, kita berusaha untuk menjadi orang yang ini tadi, Pak. Ma ahsanad dina wa dunya idza ijtama'a wa akbahal kufra wal iflasa fi rajuli. Bon, niku ngoten. Niku sama persis dengan yang dilakukan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi. Beliau dawuh karena memang ini tidak lain tidak bukan adalah tujuannya adalah sebuah ujian, Pak. Balaun. Ini merupakan sebuah ujian yang sifatnya bala usyahadatin minhum ala anfusihim. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ya, itu tujuannya tidak lain tidak bukan adalah
untuk sebuah ujian bagi kita. Wa masbadil mas'alah bitilmid alladhi yatanabba'u lahu ustaduhu bil fashal lamma yarahu min muqaddimatin ya'rifuha min aqliyatihi wa an ijtihadihi wal tifatihi yuhkimu min khilaliha fa idza ma dakhala tilmid al ikhtibar fashala fihi wa akhfaqa lakin hal yakni hadza annuliyya al ikhtibarat fi madarisna i'timadan ala khubratil muallim bi dalamidihi la budda minal ikhtibar liyakuma syahidan waqiyan ala man yukhfik. Jadi gampangane ngomong ngeten lho. Kalau dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, ini diumpamakan seperti halnya para murid-murid, para santri-santri. Di mana seorang guru itu berulang kali mengingatkan kepada para muridnya, wahai kalian dari murid-murid, siapa yang malas belajar pasti nanti kalau menghadapi yang namanya ujian, dia pasti akan gagal dan mendapatkan nilai yang buruk. Dia pasti akan mendapatkan nilai yang jelek. Kan seperti itu ya. Para guru pasti mengingatkan, selalu mengingatkan para muridnya seperti itu. Kowe lek ora sinau mempeng, sesuk lek wayahe ujian, pasti kamu kesulitan, nggak bisa menjawab dan mendapatkan nilai yang jelek, nilai yang buruk. Namun apa? Kenyataannya masih banyak sekali murid-murid yang walaupun sudah diingatkan, tetapi mereka masih tetap bermalas-malasan. Akhirnya napa? Tatkala para murid ini semuanya benar-benar menghadapi yang namanya ujian, akhirnya napa? Kenyataan. Akan benar-benar terjadi kenyataan bahwa akan banyak murid-murid, siapa saja dari mereka yang malas belajar, pasti ketika menghadapi sebuah ujian, pasti dia nilainya buruk karena kesulitan di dalam menjawab. Ya, makanya ini Allah Ta'ala sudah memperingatkan terhadap kita. Ayyuhum ahsanu amala. Ini sebuah ujian, Pak. Ini sebuah ujian bagi kita. Kita lanjutkan. Inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Dalam pundi surah tafsir Jalalainnya din denger iki dikatakan inna ja'alna ma 'alaiha sa'idan ay futatan juruzan ayyabisan la yambut. Denger iki dikatakan dan kami menjadikan apa yang ada di atasnya itu sebuah hal yang rusak. Ya, futatan, futat ay turaban. Ya Allah, bidhammil fa masdarun kal khutam warufat ay turaban. Futat iku maknane, aku ini maknane napa? Futat ini. Futatan ing lebu ya. Ayat 8, barang kang ajur ganti mu itu ai turoban jadi maknane futat ai turoban dan kami menjadikan apa yang ada di atas muka bumi itu menjadi debu ya, menjadi tanah, menjadi debu, juruzan yang hancur, artinya yang tidak bisa menumbuhkan lagi. Artinya bagaimana? Tengeriki ingin dikatakan wal makna inna lanu'idu ma ala wajhil ardi minas zinah turaban mustawiyan bil ardi kaso'idin amlasa la nabata bihi. Daunnya Syekh As-Sawi artinya ayat yang nomor 8 ini wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza dan sesungguhnya kami akan mengembalikan apa yang ada di atas muka bumi ini dari segala bentuk keindahannya, kami akan jadikannya lagi menjadi sebuah tanah yang rata di atas bumi seperti halnya papan yang mulus yang tidak ada tanaman-tanaman di atasnya. Gampangannya ngomong, setelah Allah Ta'ala menjadikan
di atas muka bumi ini segala bentuk keindahan-keindahan, nanti Allah Ta'ala akan mengembalikannya lagi menjadi tanah yang rata. Nah, bahwa menjadi tanah yang rata. Tidak ada lagi tanaman di atasnya, tidak ada lagi sebuah bentuk keindahan di atasnya. Pun mulakna teng mriki dikaaken, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kesimpulannya adalah satu, dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Wa madamal amru kadzalik wad dunya zukhrufun sur'ana ma yazul fal ajalu qarib fadahum li ahtabiruhum wa ujazihim bi a'malihim. Kalau kita sudah tahu bahwa yang namanya dunia ini merupakan sebuah hal yang cepat untuk rusak. Nah, bahwa cepat untuk rusak. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza, ini artinya Allah Ta'ala akan mengembalikan, menjadikan apa yang di atas muka bumi berupa sebuah keindahan-keindahan, perhiasan-perhiasan akan dijadikan kembali oleh Allah Ta'ala menjadi tanah yang rata, yang tidak ada tanaman yang tumbuh di atasnya. Itu merupakan sebuah perumpamaan bahwa dunia ini sangatlah cepat rusak. Al-hadi dunya faniyah. Dunia ini cepat rusak. Enggak ada istilahnya dunia ini indah untuk selamanya, itu enggak ada. Kamu punya barang bagus ya, mobil api, pakaian api, sarung api lek pas wae si anyar tok, Pak. Suwe-suwe ya mesti yo suwe-suwe dadi tambah elek, marono ono sing rusak. Itu sifatnya dunia memang seperti itu. Sehingga dawuhnya beliau, kalau memang dunia seperti ini merupakan sebuah keindahan yang cepat untuk rusak, maka yang namanya ajal pun juga sangatlah dekat. Maka biarkan saja mereka agar mereka menjalani apa yang dijadikan ujian oleh Allah Ta'ala terhadap mereka. Pun itu maksudnya seperti itu. Maksud daripada wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan jurza. Sama persis yang didawuhkan oleh Syekh Syekh Fakhruddin Ar-Razi, wal makna annahu ta'ala bayyana annahu innama zayyana al-arda li ajlil imtihan wal ibtila la li ajli ayyabqa al insanu fiha mutana'iman abadan li annahu yazhidu fiha bi qawlihi wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza. Pesan pentingnya daripada Syekh Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh, arti daripada ayat ini mangkane tak jelas nih bolak-balik tak baleni maneh. Wa inna la ja'iluna ma 'alaiha sa'idan jurza, dan kami dan saya Allah akan menjadikan seluruh keindahan yang ada di atas muka bumi ini akan menjadi seperti halnya tanah yang rata lagi, yang tidak ada tanaman-tanaman di atasnya. Artinya akan kembali lagi secepatnya menjadi tanah yang rata. Tidak ada keindahan-keindahan di dalamnya. Artinya keindahan dunia itu sifatnya cepat untuk hilang, cepat untuk rusak. Mulanya dawuhnya beliau, wal makna annahu ta'ala bayyana annahu innama zayyana al-ardha li ajlil imtihan wal ibtila. Artinya adalah Allah Ta'ala menjadikan bumi ini, dunia ini penuh dengan keindahan. Tujuannya adalah satu, untuk dijadikan sebuah ujian. Lali ajli ayyabqa al insanu fiha mutana'iman abada. Bukan dengan tujuan agar para manusia itu langgeng di dalam dunia ini dalam keadaan berenak-enakan, dalam keadaan menikmati segala keindahan dunia untuk selamanya. Bukan karena itu Allah Ta'ala menjadikan keindahan di atas dunia ini. Karena napa? Li'annahu yuzahidu fiha biqaulihi wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Karena Allah Ta'ala itu ingin mengingatkan kita para manusia, ingin membuat kita para manusia menjadi zuhud, menjadi tanda kutipnya benci terhadap keindahan gemerlap dunia. Wis gampangane ngomong, wis aja sampai benci lah.
Kalau nggak benci minimal ora demen-demen karo keindahan dunia. Ora napa demen-demen nemen. Karena Allah Ta'ala sudah mengingatkan di ayat nomor 8 ini. Kami akan menjadikan apa yang di atas muka bumi ini berupa segala keindahannya akan kami jadikan seperti halnya tanah yang rata, yang tidak ada tanaman di atasnya. Akan cepat untuk rusak. Sehingga kesimpulannya ya nopo, dawuhnya beliau Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh karena ini wanadiru ini seperti halnya apa yang ada di dalam ayat yang lain, kullu man 'alaiha fan. Setiap apa yang ada di atas muka bumi ini pasti akan sirna. Kullu man 'alaiha fan. Mulanya kesimpulannya adalah satu, wal makna annahu la budda minal mujazah ba'da fana'ima 'alal ardi. Niki lho. Maka intinya adalah satu, pasti akan ada yang namanya balasan setelah sirnanya, setelah hancurnya segala yang ada di atas muka bumi. Semuanya ini pesannya kan kepada kita kan, karena keindahan dunia ini hanyalah sebagai ujian. Yang mana akan cepat sirna keindahan dunia ini bukan dijadikan untuk kita sebagai bahan enak-enakan untuk selamanya, bukan. Makanya kita diperintahkan agar ya tanda kutipnya jangan sampai terlalu cinta terhadap yang namanya dunia. Itu pesannya seperti itu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Yang penting pesannya adalah satu. Ayyuhum ahsanu amala. Siapa yang mampu untuk beramal baik di atas muka bumi ini, itu pasti orang yang didamba-dambakan. Ya bahasanya kalau di dalam kitab Nasihat Diniyah kemarin juga sudah dijelaskan. Nasihat Diniyah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Bukan Nasihat Diniyah, Minhajul Abidin kemarin. Didauhakan tengeriku la hasada illa fisnai. Tidak ada keinginan ya. Tidak ada hal menginginkan di dalam hati kecuali seperti halnya di dalam dua orang. Yaitu yang pertama, orang yang memiliki harta banyak, kemudian dia mampu mengalokasikan segala hartanya di dalam semua kebaikan. Ana wong sugih, kemudian dia mampu mengalokasikan hartanya dalam hal-hal yang baik. Iku kabeh pengin. Aku ya pengen lek duit sing akeh marono bisa mengalokasikan secara baik. Yang nomor 2 yaitu orang rajulun atahullahu al-Qur'an. Orang yang bisa membaca Al-Qur'an siang hari dan malam hari. Maka ini juga termasuk golongannya orang-orang yang dipingini. Ini kan ngoten. Kalau bahasa yang lebih simpel adalah sebaik-baiknya para manusia, khairun nas niku man tola umruh wa hasuna amalu. Sebaik-baik para manusia adalah orang yang umurnya panjang dan amalnya baik. Itu kesimpulannya seperti itu, Pak. Pun sakniki awak dhewe ya Allah ya Rabbi ya Karim, cerita Ashabul Kahfi. Cerita Ashabul Kahfi dimaknani dhisik. Cerita Ashabul Kahfi dimaknani dhisik ya. Ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, am hasibta apa toh nyono sapa sira, aidonanta tegese apa toh nyono sapa sira Muhammad. Ini dikasih gitu ya, biar kita tahu siapa arti sira yang dikhitopi itu. Anas habal kahfi satenane
pira-pira wong kang manggon ing guwa. Ayil ghari tegese guwa. Fil jabali ing dalam gunung. Warrokimi lan papan jeneng. Ayil lauhi tegese papan. Al maktubi kang den tulis fihi ing dalem lauh apa asma'uhum pira-pira jenenge ashabul kahfi. Apa asma'uhum pira-pira jeneng ashabul kahfi wa ansabuhum lan pira-pira nasabi ashabul kahfi. Wa qad suila lan teman-teman den tangleti sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallam muga-muga paring rahmat takdim sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi. Wasallam lan muga-muga paring keselamatan sapa Allah ai alaihi. Tentang leti angkis sotihim saking ceritane ashabil kahfi. Jadi Kanjeng Nabi pun itu juga ditanyai. Cerita ashabul kahfi yang benar itu bagaimana sih? Kanu min ayatina ajaba. Kanu ono sapa ashabul kahfi. Fi qissatihim ing dalam ceritane ashabul kahfi. Fi qissatihim ing dalam ceritane ashabul kahfi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim min jumlati ayatina hale saking golongane. Jumlati ashabina hale saking golongane. Ya Allah min jumlati ayatina hale saking golongane atau gumblengane pira-pira ayat kita atau pertondo kita iku ajaban barang kang gawokake. Khobarukana iku ajaban barang kang gawokake. Ya Allah ya Rabbi ya Karim khobarukana utawi ajaban iku dadi khobare kana. Wa mau ta lafat qabla kang tetep ing dalem sadurunge ajaban iku halun dadi hal. Aikanu tegese ono apa sapa ashabul kahfi iku ajaban barang kang gawokake. Duna bakil ayati ora sekerine pira-pira ayat sekerine pira-pira pertondo. Ai ajabiha tegese pira-pira au ajabiha utawa au ajabaha atau teng ajaban au ajabaha utawa luweh gawokake ayat koma tengeriku koma laisa lamru kadzalik laisa ora ono apa lamru perkara iku kadzalika kaya mengkono ya Allah ya Rabbi ya Karim iku kadzalika kaya mengkono kanu ajaban duna bakil madhkur min kaunihim ajaban duna bakil ayat au ajabaha langsung teng kanu ngriku lho cuma lek maca kudu dipakai masdarnya kan madhkur min kaunihim ajaban duna bakil ayat au ajabaha. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ya kita lanjutkan mawon makna ini. Sisa wis maknane sisa wis. Ini cerita simpelnya ashabul kahfi. Tuh, ayatnya keterangan panjang lebarnya besok. Saya cerita ashabul kahfi ini versi yang ada di dalam kitab sawinya nggih. Sampean semak ini. Cerita lengkapnya bagaimana? Tengriki akan kita murati dulu ayat yang nomor 9. Am hasibta aidonan ta'anna ashabal kahfi
al-ghari fil jabali warraqimi ayil lauhi al-maktubi fihi asma'uhum wa ansabuhum wa qad su'ila an qissatihim kanu fi qissatihim min jumlati min ayatina ay min jumlati ayatina ajaban khabaru kana wa ma qablahu halun ay kanu ajaban duna baqil ayat au ajabaha laisal amru kadzalik. Ngriki dimurati secara bahasa secara ayatnya mawon dien, jangan ada tafsir Jalalainnya biar enak. Am hasibta aidanan ta'an ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba? Apakah kamu Muhammad menyangka bahwa para ashabul kahfi, orang-orang yang menempat di gua, warraqimi dan juga orang-orang yang memiliki catatan yang namanya tertulis di papan tersebut, itu mereka semua termasuk daripada ayatnya atau tanda-tandanya Allah Ta'ala yang paling menakjubkan, atau yang ayat yang menakjubkan bukan ayat yang lainnya. Gampang ngomong ngeten lho. Apakah kamu menyangka, wahai Muhammad, bahwa para ashabul kahfi warraqim, orang-orang yang menempat di gua, yang namanya tertulis di papan, itu termasuk daripada ayat yang menakjubkan, sedangkan ayat-ayat yang lain tidak menakjubkan? Atau kamu menganggap bahwa ashabul kahfi ini merupakan ayatnya Allah Ta'ala yang paling menakjubkan? Itu nggak bisa. Laisal amru kadzalik. Artinya ashabul kahfi ini bukan satu-satunya ayatnya Allah Ta'ala yang paling menakjubkan. Paham? Jadi jangan kamu mengira bahwa ashabul kahfi warraqim itu merupakan ayatnya Allah Ta'ala yang menakjubkan, sedangkan ayat-ayat yang lain tidak kamu anggap sebagai hal yang menakjubkan. Atau kamu menganggap bahwa ashabul kahfi ini merupakan ayat yang paling menakjubkan. Itu jangan seperti itu. Karena seluruh semesta alam ini juga termasuk daripada ayatnya Allah Ta'ala yang menakjubkan. Langit tanpa tiang itu juga termasuk daripada ayatnya Allah Ta'ala, termasuk ayat yang menakjubkan. Artinya ini gampang ngomong, jangan dikira bahwa ashabul kahfi yang mana mereka itu tidur di gua selama jangka waktu 300 tahun, itu tanda daripada pertanda kekuasaannya Allah Ta'ala yang menakjubkan, sedangkan ayat-ayat yang lain tidak kamu anggap sebagai hal yang menakjubkan. Atau juga jangan kamu anggap bahwa ashabul kahfi ini merupakan ayat yang menunjukkan atas kekuasaannya Allah Ta'ala yang paling menakjubkan. Jangan kamu kira seperti itu. Paham ya maksudnya ya? Jadi ini pertanyaan yang tujuannya untuk menetapkan bahwa kenyataannya tidak seperti itu. Bahwa ashabul kahfi bukanlah ayat atau pertanda kekuasaan Allah Ta'ala yang paling menakjubkan. Masih banyak perkara-perkara yang menunjukkan atas kekuasaannya Allah Ta'ala yang menakjubkan, yang tidak kalah menakjubkan dengan ashabul kahfi, itu juga masih banyak. Masya Allah. Bon. Lah tengriki dingendikaken, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Masya Allah. Lah tengriki dingendikaken kita murati tafsir Jalalainnya. Am hasibta aidonan ta'an ashabal kahfi al-ghari fil jabal warraqimi. Apakah kamu menyangka, ya, aidonanta, apakah kamu menyangka bahwa sesungguhnya para ashabul kahfi, orang-orang yang menetap gua itu ya sebuah tempat yang berada di dalam pegunungan. Jadi lek ono gunung kemudian tempatnya itu menjadi bolong. Bahasa Indonesia ini bolong ya apa ya? Berlubang. Tempat berlubang dari gunung itu namanya gua.
dan warraqimi ayyallahi al-maktubi fihi asma'uhum wa ansabuhum, dan juga para pemilik papan. Artinya para pemilik papan itu, jadi Ashabul Kahfi itu di pintu guanya, di situ ada papan yang terbuat daripada timah, yang di situ ditulis nama-nama mereka dan nasab-nasab mereka dan cerita mereka, penyebab mereka itu masuk ke gua itu apa dan keluar dari gua itu bagaimana. Itu dituliskan secara lengkap di papan yang ada di gua Ashabul Kahfi. Itu nama itu arti daripada Ar-Raqim. Waqad su'ila sallallahu alaihi wasallam an qissatihim. Dan Kanjeng Nabi itu memang ditanyai perihal cerita daripada sinten? Para Ashabul Kahfi. Nanti lengkapnya. Wa kanu fi qissati min jumlati ayatina ajaba. Ya, apakah kamu mengira bahwasanya Ashabul Kahfi dan juga para orang yang memiliki, para pemilik orang yang menetap di gua dan juga para pemilik papannya itu merupakan termasuk daripada golongannya ayat-ayatnya Allah Ta'ala yang menakjubkan? Artinya jangan kamu anggap bahwa Ashabul Kahfi itu merupakan ayatnya Allah Ta'ala yang menakjubkan sedangkan yang lain tidak. Juga kamu jangan menganggap bahwa Ashabul Kahfi itu merupakan ayatnya Allah Ta'ala, hal yang menunjukkan atas kuasanya Allah Ta'ala, pertanda ayat yang paling menakjubkan, jangan. Tidak seperti itu. Lah ceritanya Kanjeng Nabi pun tangriki dikaakan Zakara Muhammad bin Ishaq sababa nuzuli hadil kisrah masyruhan. Tangriki dikaakan cerita lengkapnya Kanjeng Nabi ditanyai tentang Ashabul Kahfi ini bagaimana? Ini gurung cerita Ashabul Kahfi. Cerita Kanjeng Nabi ditanggleti perihal tentang Ashabul Kahfi. Ceritanya adalah dulu faqala diceritakan oleh Muhammad bin Ishaq, beliau dawuh kana An-Nadru bin Haris min syayatini Quraisy. Ada seseorang daripada pemimpinnya golongan orang-orang Quraisy namanya Nadr bin Haris. Wa kana yu'di Rasulullah wa yunsibu lahu al-adawa. Nadr bin Haris ini termasuk daripada para pemimpinnya orang Quraisy yang mana dia itu sering menyakiti terhadap baginda Nabi, bahkan dia sangat menampakkan permusuhan terhadap baginda Nabi. Bukan hanya itu saja, wa kana qad qaddama al-hayrata wa ta'allama biha ahadisa Rustum wasfandiyar. Dan dia itu telah napa bahasa nih? Ya Allah ya Rabbi ya Karim, telah menyuguhkan sebuah kebingungan. Dan dia itu telah mampu belajar, dia itu mengetahui banyak cerita-cerita tentang Rustum dan juga Isfindiar. Ya, jadi gampang ngomong dia itu ahli sejarah. Nadr bin Haris itu termasuk orang yang ahli sejarah, sejarahnya Rustum. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa majlisan dzukira fihi Allah, ya, dzakara fihi Allah wa haddasa qaumahu ma asaba man kana qablahu minal umam. Dan Kanjeng Nabi itu tatkala berduduk bersama dengan para sahabatnya, pasti Kanjeng Nabi itu menuturkan, mengingatkan kepada Allah, mengingatkan semuanya kepada Allah, dan pasti Kanjeng Nabi niku napa menceritakan ceritanya orang-orang sebelum-sebelumnya. Ya, jadi Kanjeng Nabi pun juga sering menceritakan orang-orang sebelum para pendahulu, ya. Wa kana Nadr yukhlifu fi majlisihi idza qama. Ya, karena Nadr bin Haris ini merupakan seseorang yang ahli sejarah. Tatkala Kanjeng Nabi ini sudah selesai dari ceritanya dan kemudian Kanjeng Nabi beranjak untuk pergi, langsung yang namanya Nadr bin Haris ini mengikuti terhadap Kanjeng Nabi. Di belakangnya Kanjeng Nabi seraya berkata, faqala
ana wallahi ya ma'syar Quraisy ahsanu hadisan min. Lah iki lho. Jadi Nadir bin Khurais tatkala Kanjeng Nabi itu sudah selesai dan berdiri daripada majelisnya, Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi berpindah, maka Nadir bin Khurais ini dengan angkuhnya dia berkata kepada orang-orang Quraisy, "Hei orang Quraisy, saya bisa cerita lebih baik. Saya bisa menceritakan dengan cerita yang lebih baik daripada ceritanya si Muhammad itu." Katanya Nadir bin Khurais. Nadir bin Haris. Fahalumu fa ana hadisukum bi ahsana min hadisihi. Wah, sini semua katanya Nadir bin Haris. Tak ceritani dengan cerita yang lebih baik daripada cerita yang sudah diceritakan oleh Muhammad itu tadi. Katanya Nadir bin Khurais. Akhirnya summa yuhaddisuhum an muluki Faris, summa inna Quraisyan ba'asuhu wa ba'asu ma'ahu Atabah bin Abi Mu'id ila ahbaril Yahud bil Madinah. Jadi akhirnya Nadir bin Haris itu ceritanya yo bagus, menceritakan tentang kerajaan-kerajaan Faris, ya, kerajaan-kerajaan Faris, itu semua diceritakan. Kemudian orang-orang Quraisy ini mengutus Nadir bin Haris dan juga Atabah kepada para ahbaril Yahud. Ahbaril Yahud itu para pendetanya orang-orang Yahud. Dan para pendetanya orang-orang Yahudi itu berkata kepada keduanya, Nadir bin Haris dan juga Atabah bin Abi Mu'id itu, saluhum an Muhammad wa sifatihi wa akhbaruhum biqaulihi fa innahum ahlul kitabi al-awwal wa indahum minal ilmi ma laysa indana min ilmil anbiya. Intine fasalu ahbarul yahud an ahwali Muhammad faqal ahbarul yahud saluhu an salasin. Jadi intine Nadir bin Haris itu dikongkon karo para pendetanya orang-orang Yahudi agar bertanya kepada Kanjeng Nabi tentang 3 hal. Yang pertama nopo an fityatin zahabu fid dahri al awwal maka min amrihim fa inna hadisahum ajabun. Coba Muhammad itu tanyaan 3 perkara. Yang pertama, tanyalah kepada Muhammad perihal ceritanya para pemuda-pemuda yang menghilang pada waktu awal-awal, ya. Karena cerita mereka adalah cerita yang sangat menakjubkan. Gampangane ngomong, tanyakan kepada Muhammad perihal tentang yang namanya Ashabul Kahfi itu. Itu pertanyaan yang pertama. Yang nomor 2, wa an rajulin tawafin qad balagha masyarikal ardi wa magharibaha maka nanabauhu. Tanyalah yang nomor 2 tentang perihal seorang laki-laki yang dia itu ahli di dalam berkelana. Napa? Ahli di dalam berkelana. Dia sudah berkeliling dunia dari timur sampai ke baratnya. Wes, bagaimana cerita si laki-laki yang ahli berkelana ini? Yang nomor 3, tanyalah tentang yang namanya roh. Roh itu hakikatnya bagaimana? Jadi si Nadir bin Haris ini diperintahkan oleh pendetanya orang Yahudi untuk bertanya kepada Kanjeng Nabi tentang 3 hal. Yang pertama Ashabul Kahfi, yang mana mereka itu para pemuda yang menghilang, ya. Yang nomor 2, seorang laki-laki yang ahli berkelana di atas muka bumi ini, mulai dari timur sampai ujung barat dikelilingi, itu ceritanya bagaimana. Yang ketiga tentang roh. Maka kalau Muhammad itu bisa menjawab, maka sesungguhnya dia adalah nabi. Tapi kalau dia nggak bisa menjawab, bahwa mutakawil, maka dia hanyalah orang-orang yang hanya omong kosong. Kenyataannya faja'u Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah diperintahkan oleh para pendetanya golongannya orang-orang Yahudi, akhirnya sawan tenanan nang Kanjeng Nabi dan menanyai tentang 3 perkara yang sudah disebutkan tadi. Wis ta, wa sa'aluhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ukhbirukum bima sa'altum anhu wadan walam yastasni." Diceritani Kanjeng Nabi niku setelah ditanyai tentang 3 hal, ya,
Kanjeng Nabi dengan tegas menjawab, "Ya, tak jawab sesuk." Dan Kanjeng Nabi gak atik ngomong insya Allah. Napa gak atik ngomong insya Allah? Insya Allah. Jawabnya mantep, sesuk tak jawab. Dan Kanjeng Nabi gak atik ngomong insya Allah. Insya Allah. Dan niki mulane teng mrikan dingendikaken. Sekali lagi karena Kanjeng Nabi ini enggak mengucapkan insya Allah, akhirnya nopo? Wa qalu wa adana Muhammadun hudan wal yaumu khamsata asyara lailatan fasyaqqa alaihi dzalik. Dan iki lho. Wa maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yadhkuruna khamsa asyrata lailatan hatta arjafa ahlu Makkah bihi. Ini yang dikhawatirkan gara-gara Kanjeng Nabi itu gak bilang insya Allah, langsung ngomong sesuk tak jawab. Ora atik ngomong insya Allah, akhirnya justru yang ada Kanjeng Nabi selama 15 malam. Kanjeng Nabi tidak mendapatkan wahyu daripada Allah Ta'ala. Sampai-sampai ini membuat para ahlu Makkah ini menjadi bingung. Ya kaget toh Pak, Kan tadi kan dijawab bahwa kalau Kanjeng Nabi bisa menjawab berarti dia benar-benar Nabi. Kalau nggak bisa menjawab berarti dia hanyalah mutakawil, orang yang omong kosong. Dan Kanjeng Nabi kadung janjani sesuk langsung tanpa jawab insya Allah. Namun kenyataannya sampai 15 malam terlewatkan dalam keadaan Kanjeng Nabi belum mendapatkan wahyu, sampai membuat para ahlu Mekah semuanya bingung. Ya Kanjeng Nabi juga khawatir. Kanjeng Nabi yakin mantep bahwa beliau adalah sosok Nabi. Tapi para orang-orang ini loh, yang imannya lemah pasti akan mengira bahwa Kanjeng Nabi ini gak bisa menjawab. 15 malam gak turun wahyu. Akhirnya napa? Wa qalu wa adana Muhammadun hudan wal yaumu khamsa asyrata lailatan fasyaqqa alaihi dzalik. Orang-orang kafir itu mengejek terhadap orang-orang yang beriman. Itu loh katanya Muhammad wis janjeni awak dhewe sesuk. Langsung. Nyatanya ini sudah 15 malam terlewat, belum saja dia menjawab. Akhirnya summa ja'au Jibril min indillahi bi surati ashabil kahfi wa fiha mu'atabatullahi iyyahu ala huznihi alaihim wa fiha khabaru ulaikal fityah wa khabarur rajul at-tawwab. Akhirnya setelah terlewat 15 malam, turunlah malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi membawa surat Al-Kahfi yang di dalamnya itu menceritakan tentang Ashabul Kahfi, seorang pemuda yang menghilang dalam jangka waktu yang para pemuda yang banyak yang menghilang dalam jangka waktu yang lama, dan para ceritanya seorang laki-laki yang ahli berkelana di muka bumi ini mulai daripada timur sampai barat. Iki setengah pitu. Iku ceritane. Iku ceritane Kanjeng Nabi. Iku ceritane Kanjeng Nabi ditakok. Ya, jadi ora cerita Ashabul Kahfi iki, Pak. Minjing maun ya cerita Ashabul Kahfi ini sekaligus nanti diteruskan dengan ayat-ayatnya. Intinya cici, yang penting ayat ini yang nomor 9 itu intinya satu, am hasib ta'an ashabul kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Ini intinya adalah satu, bagaimana caranya Kanjeng Nabi itu diperintahkan jangan sampai kamu menganggap bahwa yang namanya Ashabul Kahfi ini merupakan satu-satunya cerita yang menakjubkan daripada ayat-ayatnya, ayat-ayat kekuasaannya Allah Ta'ala. Sedangkan ayat-ayat yang lain dianggap tidak menakjubkan, jangan seperti itu. Juga jangan menjadikan ayat Ashabul Kahfi ini merupakan ayat yang paling menakjubkan. Karena bagi Allah Ta'ala semuanya itu sama.
Intine niku. Itu makna daripada am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Apakah kamu menyangka bahwa ashabul kahfi warraqim itu semua mereka termasuk daripada ayat-ayat kami yang paling menakjubkan? Artinya jangan kamu kira seperti itu. Semuanya sama, semuanya menakjubkan, semuanya merupakan sebuah ayat yang menunjukkan atas kuasanya Allah Ta'ala. Id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Al-Kahfi ayat 10 niki minjing sak ceritane launa wa alam bisawab.